Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kuliah pertemuan kita yang ke-10, kita masuk materi baru lagi. Kemarin kita udah bahas perihal apa, undang-undang yang berkaitan dengan sistem pemerintahan elektronik atau e-government. Di pertemuan ke-10 dan ke-11 ini, berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Kenapa berbeda? Karena, perkuliahannya dilakukan secara taping. Karena kebetulan, Kamis dan Jumatnya, hari ini dan minggu depan kita libur gitu ya. Kalau kita cari waktu lain, kemungkinan juga ada beberapa teman-teman yang nggak bisa. Nah, daripada matching-in waktu yang, lumayan takes time gitu, eee, maka kuliah ini saya akan buat taping seperti hari ini dan minggu depan. Tapi perlu diingat teman-teman, kuliah ini tetap, ada tugas dan kuis ya teman-teman. Ini, saya akan share screen sebentar. Oke, bentar. Nah, ini saya udah create tugas dan kuisnya. Ini untuk kelas 5 EE, teman-teman ya. Di sini udah ada tugas dan kuis dan waktunya itu sama seperti, sebelum-sebelumnya. Waktunya, 1 minggu untuk tugas, dimulai dari hari ini sampai Jumat minggu depan, berarti deadline-nya tanggal 1 Januari. Baiknya Anda menyelesaikan sebelum 1 Januari. Kemudian untuk kuisnya juga sama, kuisnya ini deadline-nya sampai hari Jumat minggu depan. Waktunya 7 menit, silakan Anda mau pilih waktu kapan gitu ya. Saran saya jangan deket-deket mau liburan gitu, nanti Anda malah kesusahan sendiri. Atau mungkin saat ini Anda lagi di perjalanan mau mau ke tempat atau mau keluar kota gitu, ya pastikan di tempat destinasi tujuan Anda koneksi internetnya stabil gitu ya untuk mengerjakan tugas dan kuis ini. Itu aja, ya nanti kita boleh masuk ke materi, sebentar ya kita masuk ke materi. Pertemuan kita yang 10 ini kaitan antara TIK dan Millennium Development Goals gitu ya. Tujuan pembangunan milenium ini, lumayan banyak digaungkan di era-eranya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengenai MDG. Dan terakhir ini memang saya cek update, kemarin, update terakhirnya itu, follow up terakhir dari pemerintah itu pada tahun 2016. Setelah itu saya belum dapat, kabar-kabar terbaru lagi, apa yang sudah dilakukan atau apa yang, akan dilakukan oleh pemerintah terkait, MDG. Mungkin aja ada update gitu ya, tapi mungkin saya nggak dapat, kabarnya, seperti itu. Oke, tujuan modul ini ada 4 ya, tujuan materi minggu ini ada 4. Ini untuk memberikan gambaran umum, mengenai penggunaan TIK untuk pembangunan, kemudian, menjelaskan hubungan antara Millennium, Development Goals dengan TIK, kemudian yang ketiga memberikan pemahaman yang lebih baik, dari potensi penggunaan TIK untuk kemajuan sosial, ekonomi, dan mempercepat pembangunan. Yang keempat itu untuk menyediakan kerangka kerja berorientasi pembangunan untuk kegiatan-kegiatan yang berbasis TIK atau didukung TIK di berbagai sektor. Jadi memang, ini materinya lumayan lumayan bermanfaat lah, memberikan gambaran kita mengenai apa sih yang harus dicapai gitu ya, apa sih yang harus diselesaikan oleh, pemerintah, eee, untuk mengatasi, apa, tujuan dari Millennium Development Goals ini. Oke, masuk ke materinya. Ini materi ini, berasal dari, apa, APCICT ya, di bawah organisasi di bawah naungan, United Nations gitu ya. Jadi memang ini materi generik. Nah, ini adalah UNESCOP High Priority, countries buat technical cooperation. Jadi di kawasan Asia Pasifik ini adalah kawasan yang memang beragam ya. Di sana banyak,
negara-negara yang mayoritas adalah negara menengah ke bawah. Ada beberapa yang memang saat ini di tahun ini atau di beberapa tahun terakhir ini menjadi negara-negara adidaya baru ya. Salah satu contohnya adalah Cina dan India gitu ya, yang masuk sebagai bukan negara maju lagi tapi negara adidaya. Karena apa? Karena berbagai macam keunggulan yang dia punya gitu ya. Dan di Asia Pasifik ini juga cukup menggambarkan kondisi dari miniatur dunia ya. Karena apa? Karena di sini banyak variasinya. Ada negara yang memang banyak pegunungannya kayak di Indonesia ya. Kemudian ada yang mengarah ke lautan gitu. Ada juga yang negara-negara kecil gitu ya, negara-negara yang memang tidak terlalu besar dan hanya misalnya satu pulau gitu. Dan nggak terlalu besar jadi cakupannya. Nah, kenapa ini jadi high priority countries dari United Nations ya, dari IPCICT? Karena memang dirasakan perkembangan di kawasan Asia Pasifik ini lumayan tertinggal ketimbang negara-negara lainnya. Walaupun dalam catatan secara statistik Asia Pasifik ini better than negara-negara di kawasan Afrika ya. Kenapa Asia Pasifik ini better? Karena di kawasan Afrika ini masih banyak konflik internal gitu ya, konflik antara saudaranya sendiri. Jadi memang di dalam negerinya nggak kondusif gitu. Itu makanya buat maju pun jadi susah gitu ya. Apa aja yang ada di kawasan Asia Pasifik? Nah ini pulau-pulauannya, negara-negaranya ya banyak. Kalau kita lihat ini ada masih negara-negara konflik juga di Afghanistan, Bhutan ya. Kemudian kemudian di sini ada Bangladesh ya, Kamboja, Maldives, Myanmar, Timur Leste ya, negara-negara baru. Ini yang Timur Leste, negara kecil gitu ya. Kemudian Solomon Island, kecil juga. Samoa, ya, segala macam. Dan secara kalkulasi memang Asia Pasifik ini better than Afrika, kawasan-kawasan di Afrika. Ya. Dan ada beberapa yang menjadi perhatian dari United Nations karena memang punya populasi yang sangat besar. Gitu. Apa sih tujuan dari Millennium Development Goals? Ada 8 tujuan dari Millennium Development Goals. Yang pertama adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Kedua, mencapai pendidikan dasar. Jadi emang ada standarisasi pendidikan dasar yang harus dikejar semua negara bagi masyarakatnya gitu ya. Jadi setiap orang yang lahir setiap orang yang dalam usia tertentu maka dia wajib mendapatkan pendidikan yang layak. Karena kita sama-sama tahu ya, salah satu kunci dari seseorang bisa keluar dari keadaan ekonomi yang kurang baik, salah satunya kuncinya adalah pendidikan. Kalau dia nggak ada pendidikan, maka chance-nya untuk lebih grow lagi itu lebih kecil ketimbang orang-orang yang punya pendidikan. Walaupun memang dalam kenyataannya ada beberapa orang yang nggak punya pendidikan gitu, tapi kok dia lebih kaya ya, kok dia lebih sukses ya gitu ya. Tapi ya itu nggak banyak gitu. Lebih banyak orang yang punya pendidikan dan hidupnya lebih mature gitu, ketimbang orang yang nggak punya pendidikan. Itu yang melandasi. Yang ketiga, mendorong kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan gitu ya. 5 atau 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu ini masih isu yang strategis ya di kawasan Asia Pasifik karena memang perempuan ini menjadi keterpinggiran gitu ya. Tapi di era-era tahun 2020 ini gitu ini udah mulai berkurang ya. Kepesertaan perempuan di berbagai sektor ini mulai banyak gitu ya. Salah satu contohnya di Indonesia, transgender, bahkan ada minimal anggota parlemen di Indonesia itu harus calonnya dari perempuan. Ya. Jadi
Yang keempat ini mengurangi angka kematian anak. Nah, jadi memang, isu isu besar lainnya adalah kematian anak yang tinggi. Eee, Masalahnya apa? Masalahnya banyak, bisa jadi karena kemiskinan, karena apa, nggak punya food yang sesuai gitu ya, atau gizinya buruk gitu ya, kemudian sanitasinya kurang bagus, itu menyebabkan penyakit, akhirnya, si anaknya meninggal. Yang kelima, meningkatkan kesehatan ibu. Nah, ini penting banget gitu ya. Kita baru memperingati Hari Ibu tanggal 22 kemarin gitu ya. Eee, Kesehatan ibu ini sangat penting. Karena apa? Karena, ibu ini adalah yang mengandung, yang calon orang yang melahirkan gitu ya, generasi-generasi baru. Tingkat kecerdasan kita, bisa ditentukan salah satu faktornya dari asupan gizi dan, kesehatan dari ibu waktu saat dia mengandung kita ya. Kalau memang asupan gizinya kurang baik, bisa jadi begitu, kita dilahirkan, kondisinya juga, nggak sebaik orang yang memang, atau ibu yang memang, waktu hamil dia dalam, kesehatan yang maksimal, gizi cukup, asupan makannya cukup gitu ya, nggak semaksimal itu. Nah, ini menjadi perhatian juga, bagi, negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Karena apa? Karena, semakin, komplitnya asupan gizi yang dimakan atau yang diterima oleh, ibu-ibu yang sedang mengandung gitu, maka dia berpotensi melahirkan anak-anak yang dengan tingkat kecerdasannya lebih baik, kemudian tingkat kesehatannya lebih baik dan gitu. Yang keenam, memerangi HIV/AIDS. Nah, ini masih jadi isu yang memang, sangat krusial ya, HIV/AIDS di kawasan Asia Tenggara. Wah, dan di belahan dunia manapun ya kawasan apa, HIV/AIDS ini menjadi salah satu momok yang, menyeramkan. Berikutnya ada malaria dan juga penyakit-penyakit yang lainnya yang, menyebabkan, apa, kematian yang sangat cepat gitu ya. Bahkan di Indonesia, banyak catatan-catatan nih mengenai malaria. Ada, eee, be beberapa kasus, di antaranya yang pernah saya dengar itu ada mahasiswa dari, Fakultas Kedokteran, begitu dia mau lulus, kemudian dia pengabdian ke pedalaman di kawasan, timur Indonesia, daerahnya sulit terjangkau transportasi gitu ya, transportasinya terbatas gitu ya, hanya di waktu-waktu tertentu. One day ternyata, di lokasi tempat dia, pengabdian, eee, dia terkena malaria. Begitu dia terkena malaria dan mau dievakuasi ke kota untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif gitu, ternyata nggak sempat, meninggal di perjalanan. Dan ini banyak kasusnya gitu ya, bukan cuma si dokternya aja tuh, tapi masyarakat sekitarnya itu yang, eee, merasakan impact yang memang, tiap hari dia kan hidup di sana gitu ya. Tapi kalau kayak kita atau orang lain yang singgah sementara di sana kan momoknya paling apa, selama dia singgah aja seminggu, sebulan, atau berapa bulan gitu ya. Tapi kalau yang tiap hari tinggal di sana dan di daerah-daerah yang memang rawan, malaria, maka, eee, potensi terbesarnya untuk tertular, malaria ini lebih besar. Yang ketujuh, memastikan kelestarian lingkungan hidup. Yang kedelapan, membangun kemitraan global untuk, pembangunan. Isu yang ketujuh nih, mungkin ke depan akan lebih, apa, lebih hot lagi ya, dikarenakan ada undang-undang Omnibus Law gitu, yang memungkinkan, tempat-tempat yang sebelumnya nggak keluar izin untuk pembangunan usaha, apakah itu tambang atau lahan kelapa sawit dan yang lainnya gitu ya, eee, menjadi mungkin untuk dibangun gitu ya. Mudah-mudahan itu nggak terjadi nanti, di saat, apa, era-era undang-undang Omnibus Law ini, bisa diimplementasikan. Oke, perkembangan Millennium Development Goals, di kawasan Asia Pasifik ini nggak merata ya. Kita sama-sama tahu nih banyak negara di sini, Anda udah bisa lihat lah, mana negara-negara yang memang, kemajuannya baik gitu ya.
mana negara-negara yang memang tertinggal dan jauh tertinggal gitu ya. Dibandingkan dengan Indonesia, mungkin Indonesia better dan negara yang lain ini. Tapi juga beberapa pencapaiannya itu lumayan terlihat dan tersebar luas gitu ya, walaupun nggak merata. Hanya ada beberapa kantong-kantong yang memang sangat tertinggal. Kalau di Indonesia ini kita udah sama-sama tahu ya, kawasan Indonesia Timur itu lumayan banyak tertinggal ketimbang di Indonesia bagian barat dalam banyak hal, dan itu juga menjadi concern dari setiap pemimpin yang memang berkuasa di Indonesia. Mindset-nya adalah percepatan pertumbuhan di Indonesia Timur ya. Kemudian Asia Pasifik berkembang lebih baik dibanding kawasan Afrika Sahara ya. Tadi yang seperti saya bilang, Asia Pasifik ini memang better than Afrika Sub-Sahara. Karena apa? Karena mayoritas atau beberapa negara di Afrika itu masih banyak dilanda konflik internal. Itu yang menyebabkan perkembangannya dia ke depan itu jadi nggak seleluasa perkembangan dari di kawasan Asia Pasifik gitu ya. Kemudian dalam jalur untuk mencapai sebagian besar target, kawasan ini punya negara yang punya populasi terbesar di dunia. Ada Bangladesh, Cina, India, Indonesia, Pakistan. Saat ini Cina dan India udah leading gitu ya, udah menjadi salah satu mungkin bagian dari negara superpower yang ada di dunia gitu ya. Dan Indonesia belakangan dinobatkan sebagai negara maju ya, walaupun dalam penobatan itu ada faktor politisnya juga, karena mungkin saat itu ada kedekatan Indonesia dan Cina gitu ya. Karena kalau kita digolongkan sebagai negara berkembang, itu ada insentif-insentif yang kita dapat. Nah ini karena kedekatan Indonesia dan Cina ini menyebabkan ada penilaian baru di negara-negara Western gitu ya, yang mengkhawatirkan nih posisi Indonesia nih ada di kaki yang mana gitu ya. Dan ini yang menyebabkan didoronglah Indonesia menjadi negara maju. Supaya apa? Supaya kita nggak dapat insentif-insentif dari predikat negara berkembang. Itu yang menyebabkan itu salah satu mungkin faktornya gitu ya. Kemudian negara-negara kurang berkembang masih memiliki tingkat kematian anak dan ibu serta tuberkulosis tertinggi di kawasan. Jadi memang kawasan Asia Pasifik ini tadi faktor kesehatannya banyak bermasalah gitu ya. Jadi kematian gara-gara TBC di Indonesia juga Anda bisa cek sendiri, lumayan momok yang mengerikan di Indonesia ya, mengenai atau perihal tentang TBC. Yang berikutnya ada HIV/AIDS yang terus meningkat. Ini memang banyak faktor ya, mungkin salah satunya ada faktor ekonomi ya, kemudian ada faktor-faktor yang lainnya, keharusan rumah tangga dan segala macam. Berikutnya ada kemunduran dalam keberlangsungan lingkungan. Jadi yaitu banyak dari kita belum sadar mengenai keberlangsungan lingkungan gitu. Apalagi ya ini tadi yang Omnibus Law ini lumayan mengkhawatirkan juga nih dalam penerapannya. Apakah itu akan menabrak pakem-pakem yang selama ini dijaga gitu ya oleh daerah dan mungkin dari Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya, ataukah memang dengan Omnibus Law ini bisa menjembatani atau bisa menjadi solusi ya, win-win solution bagi pengusaha dan juga bagi lingkungan. Mudah-mudahan yang kedua ini gitu ya, atau enggak ya kalau bisa ya faktor lingkungan diutamakan. Karena kalau lingkungannya sudah rusak, maka keberlangsungan hidup dari masyarakat sekitarnya itu akan dirugikan. Dirugikannya bukan dalam jangka waktu 1 tahun 2 tahun, tapi bisa jadi turunan dari generasi ke generasi itu akan dirugikan gitu ya. Mungkin yang merasakan dampak dari usaha yang terbuka
saat ini hanya di satu generasi aja gitu ya. Dan misalkan tadinya hutan lindung dibabat jadi kebun kelapa sawit, jadi apa, generasi sekarang atau generasi keduanya itu menikmati ya, menikmati. Tapi setelah itu apakah lingkungannya itu tetap terpelihara gitu. Kalau tetap terpelihara, maka, itu kabar baik ya. Tapi kalau misalkan, setelah pembangunan kelapa sawit atau tambang menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih panjang, nah itu sangat merugikan masyarakat sekitar. Dan juga bisa merugikan kita juga nih, sebagai bagian dari orang Indonesia, karena bisa jadi di hutan lindung itu ada flora dan fauna yang memang, jumlahnya terbatas gitu ya, eee, termasuk tanaman atau hewan yang langka ya. Dengan adanya dibangun, bisnis di sana, tambang atau perkebunan di sana, ternyata menghilangkan komunitasnya dia di, tempat asalnya. Nah ini juga, merugikan juga buat buat anak kita, buat cucu kita, one day misalkan kita masih bisa ngelihat hewan A, tapi begitu cucu kita udah nggak bisa ngelihat lagi itu, gitu. Kemudian perbedaan data yang besar di daerah Pasifik, yang berikutnya ketimpangan dalam negeri yang besar seperti di India dan Cina. Jadi India dan Cina memang termasuk, negara-negara maju ya, bahkan bisa bisa dibilang, super power negara adidaya, beberapa dari negara adidaya di dunia. Cuma di dalam negerinya kita bisa sama-sama lihat ya, banyak kalau di India tuh banyak orang yang masih tidur di pinggir-pinggiran got gitu ya, dan homeless, dia nggak punya rumah gitu ya, dan sanitasinya buruk, itu masih terjadi. Di Cina Anda bisa lihat sendiri ya, ada masih banyak yang juga seperti itu, ada yang perkampungan, village-nya masih terlalu tradisional sekali gitu ya, dibandingkan dengan kotanya yang memang, sangat maju pesat ya, kayak Hong Kong atau Shenzhen gitu ya. Dia, lumayan maju, tapi di beberapa daerahnya, lumayan tertinggal. Sama tipikalnya sama kayak Indonesia aja, Anda lihat aja, pembangunan di Jakarta, di kota-kota besar gitu, Jakarta, Surabaya, Medan, gitu, dibandingkan dengan kota-kota kecil gitu. Anda bisa lihat, dari sisi perumahan, infrastruktur, dan yang lainnya, sangat jauh tertinggal. Alasannya apa? Perkembangan yang beragam, kebutuhan akan investasi publik yang lebih besar di bidang pendidikan dan kesehatan. Jadi memang, concern-nya dari Indonesia alhamdulillah, pendidikan ya, pendidikan dan kesehatan. Alokasi pendidikan kita 20%, walaupun memang dirasa masih kurang juga nih, dengan angka 20%. Tapi dengan 20% ini, 20% anggaran, eee, ini lumayan besar ya. Kita bisa lihat, sama-sama lihat banyak sekolah-sekolah yang sudah direnovasi, tadinya dia cuma 1 lantai, jadi 2 lantai bertingkat gitu ya, dan, kondisi tempatnya jadi lebih baik gitu ya. Kemudian, guru-guru kesejahteraannya juga jadi lebih baik di Jakarta ya, kalau di luar saya nggak tahu. Setahu saya di Jakarta guru-guru PNS, SD, SMP, SMA gitu ya, gajinya udah lumayan tinggi ya, udah 8 juta atau di atas 8 juta. Dan itu, apa, salah satu upaya untuk meningkatkan, fasilitas pendidikan. Dan juga kesehatan juga, better, than yesterday gitu ya, dan dibandingkan sebelum-sebelumnya, walaupun di beberapa daerah masih sulit mengakses layanan kesehatan. Saya pernah cerita ada suatu daerah yang kedatangan dokternya itu, dokter puskesmasnya itu hanya, 6 bulan sekali, atau hanya ada juga yang setahun sekali gitu ya. Dia datang selama seminggu, dan selama seminggu itu dia dikerubungin sama masyarakatnya untuk apa, untuk berobat gratis. Eee, karena over dari, minggu itu gitu, udah nggak ada dokter lagi. Mereka berobat secara tradisional gitu. Harusnya di sini ada kehadiran TIK,
peran Anda sebagai orang-orang TK, apa solusinya nih? Menghubungkan keterbatasan fasilitas, tenaga dengan masyarakat gitu ya. Kemudian sulit untuk mengkorelasikan pencapaian-pencapaian sosial dengan pembelajaran negara. Faktornya banyak, karena memang kebutuhannya banyak di Asia Tenggara, di Indonesia juga problemnya banyak gitu ya. Jadi memang alokasi anggarannya sangat difikirkan dengan matang ya, mana memang sektor-sektor yang krusial gitu, yang perlu mendapatkan anggaran yang lebih besar, gitu, lebih baik gitu ya. Oke, berikutnya ada buruknya tata kelola pemerintahan, buruknya pemilihan kebijakan, gitu, dan korupsi serta pelanggaran HAM. Di Indonesia Anda bisa nilai sendiri tata kelolanya seperti apa, kemudian pemilihan kebijakannya juga Anda bisa lihat sendiri gitu ya. Begitu kebijakannya diambil, ternyata di sisi internalnya masih banyak konflik gitu ya. Di sisi internalnya masih nggak sejalan. Nah itu jadi salah satu kendala juga. Kemudian pelanggaran HAM, nah ini yang lagi beberapa minggu ini lagi naik daun ya, mengenai kasus di kilometer 50 ini pelanggaran HAM juga. Tentunya ini menimbulkan permasalahan baru buat pemerintah karena ada rasa ketidakpercayaan di sisi masyarakat mengenai penegakan hukum di Indonesia dan di negara-negara lain ya, contohnya kayak di Rohingya ya, banyak etnis Rohingya yang disingkirkan ya. Ada yang bilang genosida ya, karena banyak orang-orang Rohingya yang memang migrasi ke negara-negara tetangga, ke Malaysia, bahkan ke Indonesia, banyak ditampung di daerah Medan dan di dekat-dekat Sulawesi. Dia keluar dari negaranya karena memang tersingkir. Bahkan ini juga menyebabkan salah satu orang tertingginya yang dapat Nobel perdamaian, Sang Suu Kyi ini dicabut Nobel perdamaian gara-gara kasus ini gitu ya. Dan banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada di kawasan Asia Tenggara yang menjadi concern masyarakat dunia. Apa yang dapat dilakukan oleh TIK melihat permasalahan ini? Yang pertama bisa menghubungkan proses perencanaan yang kompleks. Kita bisa bikin planning gimana sih mengatasi masalah-masalah yang tadi di atas itu. Makanya pertemuan sebelumnya saya sudah singgung, sebelum kita memberikan solusi yang nyata, solusi yang konkret, gitu ya, kita harus tahu problemnya apa. Jangan sampai kita membunuh nyamuk menggunakan basoka, gitu. Karena ya wasting money jadinya, gitu. Harusnya bunuh nyamuk cuma tinggal ditepok aja, gitu. Dan bunuh semut tinggal dipites aja, nggak usah pakai basoka ya. Atau kita bunuh gajah dengan cara disentil, nggak tepat juga gitu, jadinya nggak mati, yang ada kita ditendang gitu ya. Jadi kita harus merencanakan betul, kita harus punya perencanaan yang strategis, kita punya analisis permasalahan yang kuat, maka kita bisa memberikan solusi yang tepat. Yang kedua ada koordinasi lintas sektor, bukan cuma di G2G-nya aja, bisa di G2N atau Government to Nirlaba atau LSM, atau bisa di G2B atau G2C gitu ya. Ini harus ada koordinasi nih. Kemudian memungkinkan peningkatan pertukaran informasi. Masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia kalau memang ada miscommunication gitu ya. Ini jadi permasalahan. Tapi kalau misalkan pertukaran informasinya ini lancar dan tidak ada masalah, nah ini bisa mengurangi banyak isu-isu ya. Perluasan dan pemantauan layanan, kemudian memperbesar akses pendidikan. Nah ini yang lagi ada masalah mengenai wabah COVID-19 ini. Nah ini akses pendidikan jadi dipertanyakan ya.
karena ada beberapa daerah, ada beberapa saudara-saudara kita yang memang kurang beruntung gitu ya. Dia nggak punya device, dia nggak punya dana untuk beli kuota, akhirnya dia nggak bisa mengakses pendidikan. Sementara layanan pendidikan dilempar ke online semua. Nah, ini harus ada solusi nih, solusi yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat. Apa nih solusinya biar 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 si orang-orang ini, biar saudara-saudara kita ini bisa tetap dapat mengakses pendidikan. Kemudian menghubungkan masyarakat dengan pasar, ini juga sudah terbuka luas di Indonesia. Banyak layanan e-commerce yang terbuka, gitu, yang bisa diakses gitu ya, dan nggak ada hambatan untuk setiap orang untuk melakukan transaksi, mau dia sebagai buyer atau dia sebagai seller ya. Semua orang punya kans yang sama saat ini untuk besar gitu ya. Walaupun modal Anda minim, tapi Anda punya kans yang sama untuk besar. Tinggal masalah strateginya aja, yang mana yang lebih tepat. Kemudian menciptakan sistem peringatan bencana. Nah, Indonesia ini salah satu negara yang memang kerawanan bencananya sangat besar ya. Kita udah sama-sama tahu banyak bencana yang menewaskan banyak orang ya. Yang fenomenal terakhir itu adalah tsunami di Aceh yang menewaskan banyak orang, ribuan orang kalau salah. Dan di bencana-bencana di kota-kota lain ya, kayak kemarin ada gempa bumi di Palu ya, itu yang buat kita kaget gitu ya, tanahnya bisa muter gitu ya. Dan juga ada bencana di NTB dan di kota-kota lain ya. Ini perlu ada early warning system nih sebelum bencana itu terjadi. Modelnya seperti apa, dan saat ini sudah banyak diterapkan juga. Nanti mungkin saya akan sisipkan materi juga nih mengenai perihal bencana dan peran TIK di dalamnya. Gitu. Apa yang dapat dilakukan oleh TIK gitu? Kita berpindah dari keadaan know-how gitu menjadi do-how. Jadi action-nya apa gitu. Tadinya cuma know-how gitu, tahu bagaimana, menjadi bisa melakukan action, langkah-langkah apa yang bisa diambil. Yang kedua, memahami konteks dan kondisi penggunaan TIK. Jadi setelah kita bisa menganalisis permasalahan, maka kita harus tahu konteks dan kondisi penggunaan TIK-nya. Kita harus memberikan usulan yang tepat atau memberikan saran planning yang tepat mengenai konteks dan kondisi ini. TIK cakupan dan definisi. Pada dasarnya TIK itu adalah alat penanganan informasi yang terdiri dari seperangkat peralatan aplikasi dan layanan yang digunakan untuk menghasilkan, menyimpan, memproses, distribusi, dan saling bertukar informasi. Termasuk di dalamnya itu ada TIK yang lama, yang jadul kita bilang, seperti radio, televisi, telepon, gitu ya. Dan mulai perlahan kita tinggalkan, gitu ya. Like or not, atau sadar atau nggak sadar, gitu ya. Kita udah mulai beralih nih, dari TIK yang lama, radio, televisi, dan telepon rumah udah jarang. Mungkin kalau dulu kita bicara 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu katakanlah, 3 hal ini masih suatu yang primadona ya. Setiap orang tiap hari masih bersentuhan dengan radio, dengan televisi, dan dengan telepon rumah gitu. Kalau sekarang mungkin orang udah jarang juga yang bersentuhan dengan radio. Bisa jadi kalau ditanya pernah dengar radio? Pernah. Berapa kali? Dalam 1 tahun? Mungkin 1 kali, atau mungkin 2 kali. Atau mungkin pas lagi di angkutan umum aja gitu ya. Atau mungkin pas lagi nyetir mobil aja gitu, berhubungan dengan radio. Di luar itu nggak pernah. Di rumah sangat jarang gitu, atau nggak pernah sama sekali dengerin radio.
Atau yang kedua televisi, kalau televisi masih ada, tapi beberapa orang udah mulai berkurang aktivitasnya ya mengenai penggunaan televisi. Kalau telepon rumah bisa dikatakan mayoritas orang udah jarang menggunakan telepon rumah, lebih banyak menggunakan handphone. Ya ini teknologi-teknologi baru ini komputer, satelit, fiber optik, kemudian wireless gitu ya, kemudian internet dan segala macam. Alat yang berbeda ini sekarang dapat bekerja sama dan saling melengkapi untuk bentuk dunia berjaringan. Perangkat infrastruktur masif yang menghubungkan jasa telepon, perangkat kelas komputer yang terstandarisasi, internet, radio, dan televisi yang menjangkau setiap sudut di bumi ini. Jadi jenis teknologi itu ada dua, ada yang sinkron dan asinkron. Sinkron itu waktunya sama tapi tempatnya beda. Tapi kalau asinkron itu waktunya berbeda, tempatnya beda. Waktu beda, tempat beda. Kalau sinkron, waktunya sama, tempatnya beda. Contohnya apa sih kalau sinkron itu? Waktunya sama, tapi tempatnya beda. Gitu. Audiografis, conference, teleconference, gitu ya. Kemudian radio, electronic blackboard, satelit, teleclassroom, gitu. Kayak yang kita alami di Zoom itu. Belajar online, nah itu masuk sinkron tuh ya, waktunya sama, tempatnya beda. Saya menjelaskan di tempat saya, Anda bisa mendengarkan dimanapun ya. Kemudian ada TV, penyiaran TV, radio dan segala macam. Nah, sinkron itu waktunya beda, tapi tempatnya beda juga. Gitu ya. Yang pertama ada pengajaran berbasis komputer, itu biasanya record kayak pertemuan hari ini record. Anda bisa saya tapping di waktu yang beda dan tempat yang beda, dan Anda mengaksesnya nanti di waktu dan tempat yang beda juga. Gitu. Konferensi komputer, pemindahan data, electronic bulletin, boards email, situs web, portal, dan segala macam e-learning ya, itu masuk asinkron. Kelebihannya apa dan kekurangan dari berbagai TIK? Kalau yang TIK cetak kayak koran, majalah, buletin dan segala macam, kelebihan itu well known ya, banyak orang ya udah nggak asing lah kalau misalkan koran, tabloid, gitu, dia biasa menggunakan. Kemudian bisa di recycle, bisa digunakan kembali. Kemudian menyediakan informasi mendalam, skala ekonominya lebih terjangkau, keseragaman isi dan standar. Kurangnya apa? Kurangnya terbatas oleh literasi waktu yang statis, susah diupdate. Jadi kalau udah dirilis ya udah, nanti update di next chapter-nya aja gitu ya. Dan kendalanya dulu kalau newspaper ya gitu. Jadi karena memang butuh waktu dalam penyampaian, kemudian koran dan majalah ini mayoritas adanya di Jabodetabek, begitu diproduksi, maka daerah-daerah di luar Jabodetabek baru mendapatkan beritanya itu bisa jadi besoknya, lusanya, 4 hari ke depan, itu seminggu ke depan gitu ya. Ada bisa jadi di Indonesia Timur baca korannya malah seminggu setelahnya itu dulu kayak gitu. Kemudian di sisi teknologi penyiaran radio akrab digunakan penyampaian yang lebih cepat, menarik, kemudian skala ekonominya lebih kecil, seragaman isi dan standar mudah digunakan, cuma kekurangannya apa? Aksesnya terbatas. Waktunya statis, sinkron, susah diupdate, ya. Kemudian nggak spesifik terhadap masalah dan tempat, pasif, hampir nggak ada interaksi karena cuma one way gitu ya. Cuma dari si TV-nya aja ke kita. Di luar itu nggak bisa. Gitu ya. Kemudian konten berupa satu untuk semua, jadi ya udah dia produksi berita ya buat semuanya gitu ya. Beberapa tahun belakangan mulai digalakkan ya konten-konten lokal. Jadi kalau Anda style TV berita pagi itu ada jam-jam tertentu yang memberitakan mengenai lokal-lokal yang terjadi, berita lokal yang ada di daerah-daerah tersebut gitu ya. Jadi biasanya si pembawa acaranya itu ngasih pemberitahuan bahwa
15 menit ke depan atau setengah jam ke depan setiap daerah mendapatkan berita lokal karena memang diwajibkan sama KPI seperti itu. Kemudian masalahnya biaya pendiriannya, produksi, distribusi itu lebih mahal ya. Itu kenapa kita terbatas yang punya televisi nasional hanya beberapa aja gitu. Insya Allah di 2002 ini akan didorong untuk penggunaan digital televisi. Nah, dengan digital televisi itu lebih murah biayanya, kontennya lebih murah, untuk memproduksinya lebih murah gitu. Diharapkan dengan ada itu bermunculan TV-TV baru ya yang bernuansa digital, yang menggunakan teknologi digital. Nah, ini yang berikutnya adalah teknologi digital, komputer dan internet, komputer dan yang berbasis internet. Kelebihannya interaktif, biaya untuk unitnya lebih rendah, seragaman isi dan standar mudah diperbarui, pengkhususan terhadap masalah dan tempat mudah digunakan. Kemudian masalahnya aksesnya masih terbatas. Ada banyak mungkin ya di daerah-daerah di Indonesia yang belum bisa mengakses internet maupun palaparingnya sudah digelar. Mudah-mudahan ya 3 tahun lagi lah pembangunannya udah merata gitu ya. Mudah-mudahan. Kemudian biaya pengembangan tinggi. Itu yang menyebabkan daerah-daerah yang nggak potensial, sektor swasta nggak mau masuk karena biaya pengembangannya tinggi. Gitu. Begitu sebuah perusahaan gelar kabel di suatu daerah, nah itu jadi isu juga. Kira-kira returnnya kapan gitu. Kalau returnnya kelamaan dia nggak mau gitu. Mendingan dia bangun di tempat-tempat yang memang udah strategis gitu ya. Kemudian bergantung pada kapasitas penyedia data, penyedia jasa, kemudian membutuhkan pengetahuan dasar komputer, kemudian kurangnya konten lokal. Memang produksi konten ini lumayan menguras biaya dan tenaga. Nah, untuk itu kita perlu ada teknologi konvergensi nih kayak sekarang nih, streaming dan segala macam. Jadi bergabungnya teknologi telekomunikasi seperti media, teks, audio, grafis, animasi, video, demikian rupa sehingga semuanya tersedia dalam menggunakan sebuah platform bersama dan tetap memungkinkan pengguna untuk memilih dan menggunakan beberapa media yang kombinasikan maupun secara terpisah sesuai keinginan masing-masing. Nah, ini konvergensi eranya kita nih, eranya di tahun 2019, 2018, 2020 dan kedepannya kita udah bicara tentang konvergensi media. Nah, masalahnya adalah kesenjangan digital di kawasan Asia Pasifik itu masih besar, terutama di Indonesia kesenjangan digital gitu ya. Banyak orang yang menginterpretasikan kesenjangan digital adalah yang punya laptop dan yang nggak punya laptop, yang punya handphone dan yang nggak punya handphone gitu, yang punya komputer dan yang nggak punya komputer. Nggak itu aja, nggak bicara itu aja, tapi kesenjangan digital banyak ya, bisa jadi kesenjangan pendapatan gitu ya, kemudian ada tingkat pendidikan, buta huruf dan segala macamnya ya. Jadi perspektifnya lebih luas mengenai kesenjangan digital ini. Nah, ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah untuk memperkecil kesenjangan digital. Kebutuhannya apa sih? Kebutuhannya adalah kita butuh kebijakan yang nyata dan jelas. Ya, jadi butuh legal standing dari pemerintah. Arahnya kemana nih pengembangannya? Dia harus menetapkan kompasnya ini, mengarah ke utara gitu ya. Nah itu yang harus di state dari pemegang kebijakan. Kemudian menangani masalah yang lebih fundamental bagi pembangunan ekonomi, banyak ya masalah-masalahnya. Kemudian perbaikan infrastruktur, membuka pasar, menghancurkan monopoli. Nah ini monopoli yang masih banyak terjadi di Indonesia gitu ya, karena dia punya akses dan dia punya dana, akhirnya timbul monopoli. Kemudian sistem perundang-undangan yang efektif, kemudian menyediakan pendidikan untuk semua gitu, untuk semua lapisan masyarakat. Kalau bisa wajib pendidikan sarjana gitu, S1. Jadi setiap orang di Indonesia dia buat
mendapatkan pendidikan sampai S1 itu, sarjana itu wajib. Jadi ya nggak perlu bayar lagi, udah ditanggung sama pemerintah. Ya. Awal langkah-langkahnya apa? Pemesanan data, ada teleworking, gitu ya, investasi dalam pendidikan, formal, non formal, dan TIK. Ya. Jadi ini bukan memang tanggung jawabnya pemerintah, ya, tapi kalau kalau hanya pemerintah melakukan sendiri tanpa dibantu sektor-sektor dibantu stakeholders lainnya gitu dari swasta atau dari masyarakat mungkin terasa lebih lama ya ketimbang nanti dibantu dari masyarakat, dari LSM, dari sektor swasta gitu bisa membantu, itu akan lebih baik. Kemudian menciptakan infrastruktur fisik, fasilitas layanan umum yang di level masyarakat, kemudian menjadikan portal sebagai repositori dinamis untuk informasi. Yang berikutnya membangun kemitraan nasional dan regional untuk saling berbagi sumber daya. Dan penggunaan telecenter nih, dulu di Indonesia sebelum Anda bisa mendapatkan akses data yang terjangkau gitu ya, bermunculan warung-warung internet ya, warnet yang disediakan gitu ya, warung informasi. Kemudian di sisi government di tahun 2000 berapa ya, 2008 kali ya, atau 2010-an, 2010 ke atas, sorry, itu buat layanan Plik Implik gitu ya. Kalau bentar saya tunjukin, masalah ada gambarnya juga. Nah ini mobil ini. Jadi mobil-mobil ini disebar di seluruh Indonesia ya. Tujuannya apa? Tujuannya buat menggenjot penggunaan internet di Indonesia, sosialisasi teknologi di Indonesia. Jadi disebar ke kabupaten, kota gitu ya. Mobil-mobil ini di dalamnya ini udah lengkap ya. Kalau Anda melihat ini. Nah, ini dalamnya udah lengkap nih. Di sini ada Ada antena VSAT-nya. Kemudian di sini ada kabel modem, di belakangnya ada genset, ada AC-nya juga gitu ya. Jadi orang-orang atau warga yang kesulitan mengakses internet, dia bisa datang ke mobil-mobil ini, Implik namanya. Ini berhasil sukses gitu ya, meningkatkan penggunaan internet di Indonesia kalau nggak salah sampai 88 juta. Mungkin ini cikal bakal penggunaan internet di Indonesia karena ada mobil ini. Walaupun di 2014 ke atas ini jadi permasalahan, ya jadi permasalahan baru nih karena ada isu mengenai pengadaan dan segala macam. Tapi overall programnya baik, gitu. Bisa memudahkan masyarakat untuk menggunakan internet secara gratis. Jadi kalau kita bicara 30 tahun yang lalu, bukan mobil ini yang disebarin, tapi TV di kelurahan-kelurahan gitu ya, radio di kelurahan-kelurahan gitu. Di sana balai warga, jadi orang-orang yang mau nonton TV datang ke balai warga, balai desa atau kelurahan setempat ya buat nonton TV. Nah kalau ini penggunaan internet hampir-hampir mirip lah, cuma device-nya aja yang beda. Balik lagi, penggunaan telecenter, telepon sederhana, fax, fotokopi, kemudian jasa pengetikan, cyber cafe, warnet, warung informasi ya, layanan pemerintah, multi-purpose centers. Saya pernah ceritain mengenai salah satu pulau satu negara yang membangun titik-titik post center ya, jadi orang mau terima email atau ngirim email dia datang ke titik itu, sama kayak ini modelnya. Cuma kalau ini berupa mobil yang bisa dia moving ke beberapa tempat gitu ya, available. Tapi kalau yang contoh saya yang sebelumnya itu, saya lupa di pulau mana, itu Pulau Solomon kalau nggak salah ya, itu stand alone di beberapa tempat. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini kesuksesan dan keberlanjutan telecenter, pendanaan dan keberlanjutan,
kemudian model operasi dan kepemilikan, SDM, tenaga upah, sukarelawan, gitu. Yang jadi isu, pelatihan membangun kapasitas, peranan mobilisasi masyarakat. Jadi saya berharap sih dengan adanya Palaparing yang sudah dibangun oleh Indonesia, itu bisa menggenjot ya, menggantikan Implik tadi nih. Karena setahu saya ini udah nggak ini lagi nih, udah nggak ada nih. Mungkin ada beberapa tempat yang masih ada, tapi ada juga yang sudah nggak ada. Atau mungkin yang udah rusak gitu ya, nggak ada kelanjutan ya. Padahal kita punya satelit BRI itu yang nganggur ya, transpondernya itu banyak kosong ya, nah itu harusnya bisa dimanfaatkan dan bisa jadi solusi bagi era-era pembelajaran online seperti saat ini. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti Anda bisa akses rekaman ini, linknya saya taruh di e-learning. Saya masukin di e-learning, Anda bisa akses dan Anda bisa nonton rekamannya streaming via YouTube gitu ya. Nanti Anda kalau ada pertanyaan silakan aja langsung mengajukan pertanyaan di kolom komentar YouTube-nya itu. Nanti kita diskusi di sana. Minggu depan kuliahnya masih akan sama seperti ini karena memang Kamis Jumatnya kita libur dan saya akan posting rekamannya seperti saat ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kata tetap jaga kesehatan ya, karena itu yang penting. Silakan Anda berlibur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.